Matahari masih akan terbit, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Beberapa saat Mais terpana. Ditatapnya bau Like yang berguncang dengan hati tersayat. Tak disangkanya Like memendam kesedihan sedalam itu. Like yang malang. Dipeluknya Like dan dibelainya rambut sahabatnya itu dengan penuh kasih sayang. Bagaimanapun kau masih lebih beruntung daripada aku, Kak. Sebab kau masih punya papa, masih punya pelindung. Masa depanmu terjamin. Like mengangkat kepalanya. Diusapnya air matanya bersih-bersih. Jangan khawatir, Mais. Aku akan berusaha membantumu sekuat tenagaku dengan segala yang kumiliki. Lagi pula, paman dan bibimu pasti tak akan tinggal diam. Paman dan bibiku orang desa yang miskin, ke. Untuk hidup mereka sendiri saja susah. Mana bisa membantu bebanku. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencari uang. Tapi yang terang, aku akan keluar dari sekolah. Alangkah sendunya wajah Mais. Hanya dalam waktu 1 hari, buyar sudah angan-angannya untuk menjadi sarjana pertanian. Lenyap sudah masa depan yang kemarin masih diperjuangkan dengan gigih dan penuh keyakinan. Seperti anak burung yang sedang belajar terbang, baru saja mulai mengepakkan sayapnya, tiba-tiba badai yang keras menghempaskannya kembali ke batuan yang keras. Jangan, Mais. Bagaimanapun kau harus tetap sekolah untuk bekal hidupmu. Sekolah kita ini sekolah umum, ga? Tidak menyiapkan kita untuk langsung terjun ke masyarakat. Sekolah perlu banyak uang. Padahal setelah lulus, belum tentu cepat mendapat kerja. Lebih baik aku bekerja mulai sekarang. 4 nyawa ini menjadi tanggung jawabku sekarang, kata Mais sambil menoleh pada keempat adiknya yang tidur di satu dipan besar. Setidak-tidaknya kau harus mendapatkan ijazah SMA-mu, bantah Like. Sebentar lagi ujian, Mais. Kalau kau nekat keluar, apa artinya biaya yang dikeluarkan ibumu selama ini? Sia-sia waktu dan tenaga yang kau habiskan selama hampir 3 tahun. Dengarlah kataku, Mais, sampai habis ujian. Mais merenung sejenak, lalu mengangkat bahu. Bagaimana nanti saja. Setelah tenang barangkali aku bisa berpikir dengan baik. Sudah malam, ke? Kita tidur saja. Yang melek biar orang-orang tua. Like mengiyakan. Dia memang sudah ngantuk sekali dan lelah. Dibaringkannya tubuhnya di samping Mais. Kasur yang mengalasi dipan itu tipis dan sudah agak lapuk. Tapi lumayanlah untuk mencegah tulang-tulang mereka tidak berderak diadu dengan papan tempat tidur. Like menyelimuti tubuhnya dengan sepotong kain panjang. Tidak ada selimut tebal di situ. Paling banter selimut penjara. Putih dengan garis-garis biru, mirip baju seragam narapidana dalam kartun. Dari ruang depan masih terdengar suara orang berbincang pelan-pelan.
Di tingkah suara tetangga yang mengaji, mengucapkan doa untuk memohonkan ampun bagi dosa-dosa mendiang Ibu Mais dan supaya diterima Tuhan di tempat yang baik. Pagi itu paman, bibi dan beberapa tetangga Mais masih berada di rumah Mais, menemani dan menghibur 5 anak yang tengah ditimpa kemalangan itu. Keempat adik Mais tampak seperti anak ayam kehilangan induk. Selalu berkumpul menjadi satu, tetapi saling berdiam diri. Dari mata kanak-kanak mereka terpancar kehampaan, kebingungan dan ketakutan yang membuat iba hati siapapun yang melihatnya. Rike mencoba mengajak mereka bercakap-cakap, bertanya tentang sekolah mereka, keadaan di desa mereka, serta bercerita tentang apa saja, asal dapat sedikit mengalihkan pikiran mereka dari kemalangan yang sedang dicobakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jam berapa balik ke Jogja? Tanya Mais ketika mereka makan pagi. Coba lihat nanti bagaimana. Siang atau sore tidak masalah. Tapi hari ini Kamis ada matematika, fisika, dan biologi. Sayang kalau bolos. Pulanglah pagi ini. Jam 6:30 sudah ada call yang ke Jogja. Paling terlambat 1 jam pelajaran. Bukan aku mengusir tapi aku tidak ingin kau meninggalkan pelajaran penting. Sedianya Like menolak. Tak sampai hati dia meninggalkan Mais yang tampak masih sedih itu. Tapi akhirnya dia setuju juga setelah didesak Mais. Mais sendiri belum tahu kapan mau kembali ke Jogja. Banyak urusan yang harus diselesaikannya lebih dulu. Like mengerti. Mais harus bersikap lebih dewasa sekarang. Dia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi adik-adiknya. Sudah hampir jam 8 ketika Like menapaki kerikil-kerikil di halaman rumahnya. Sekilas saja Like segera tahu bahwa papanya belum pergi. Sebab Volvo hijau itu masih mendekam dengan malasnya di garasi. Tiba-tiba saja Like benci melihat Volvo itu. Benci menginjak rumahnya. Benci pada papanya. Benci pada semuanya. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia masih membutuhkan rumah tempat berteduh. Masih membutuhkan makan dan pakaian yang hanya bisa diberikan oleh papanya. Masih membutuhkan orang tua. Sebab dia masih belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan-keputusan penting sendiri. Karena itu, yang bisa dilakukannya hanyalah mengatupkan bibirnya rapat-rapat sambil menekan kebencian yang bergolak di dadanya. Rike masuk lewat pintu samping terus ke dapur. Mukmin tidak ada, tentu sedang belanja. Hanya Pak Ahmad yang kelihatan sedang membersihkan kandang kelinci di halaman belakang. Like masuk rumah dengan diam-diam. Ketika hendak mengambil baju di kamarnya, didengarnya suara papanya yang berat memanggil. Like, sini sebentar. Like menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan debur ramai di dadanya. Pelan-pelan diputarnya tubuhnya dan melangkah lambat-lambat menghampiri papanya yang duduk membaca koran di kamar depan. Duduk, perintah Dr. Hamid sambil meletakkan korannya. Like duduk diam-diam di depan ayahnya. Mata Dr. Hamid mengikuti setiap gerakan Like dengan mata tajam.
Wajahnya yang keras dan menahan marah membuat Like merasa tubuhnya menciut surut sampai tinggal sebesar liliput. Dokter Hamid mendehem. Sejak kapan sekolah berlangsung sehari semalam, Like? Like mengangkat wajahnya dengan heran. Dia menyangka akan didamprat habis-habisan oleh ayahnya. Boleh jadi malah ditampar pipinya. Dia sudah menyiapkan rasa pedih di wajahnya supaya nanti tidak kaget. Ternyata tidak. Papanya hanya bertanya saja, walaupun pertanyaan itu terdengar sebagai suatu sindiran yang tajam. Dan tekanan suara papanya menunjukkan bahwa papanya tidak senang dengan tingkahnya yang pergi tanpa pamit. Like menemani Mais, Pak. Semalam ada pasien datang, tapi Like tidak berani membangunkan Papa. Sebab Papa pasti marah-marah. Like tidak tahu bahwa yang sakit adalah Ibu Mais. Dia meninggal dini hari. Suara Like yang serak tersekat di kerongkongan tertahan oleh isapnya. Like berdiri dan melangkah cepat-cepat ke kamarnya. Dokter Hamid tertegun menatap punggung putrinya yang menghilang di balik pintu. Ibu Mais meninggal. Walaupun tidak kenal betul, dia tahu Mais. Sebab Mais sering datang mencari Like. Dalam sekilas saja, dia bisa menilai bahwa Mais anak baik, sederhana, dan tahu sopan santun. Dan sekarang Like seolah menyalahkannya karena Ibu Mais meninggal. Karena dia tidak mau menerima panggilan pasien malam hari. Dokter Hamid berdiri dari kursinya dan pergi ke kamar Like. Diketoknya pintu kamar yang tertutup itu. Tak ada jawaban. Dokter Hamid memutar gerendel pintu dan mendorongnya. Like duduk merenung di tempat tidur, tidak menoleh ketika ayahnya melangkah masuk. Juga tidak diturunkannya kakinya yang terlipat di depan dada. Dokter Hamid duduk di kursi busa yang terletak di samping kepala tempat tidur. Ceritakanlah yang baik, Like. Apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya lunak sekarang, tidak lagi bernada tajam dan mengandung kemarahan. Apa lagi yang harus Like ceritakan? Sahut Like sengit tanpa memandang ke arah papanya. Heran. Tiba-tiba saja dia berani bersikap seenaknya di depan papanya. Barangkali karena hatinya sedang diamuk rasa gemas, jengkel dan menyesal. Dia tidak peduli lagi kalau harimau itu marah karena ketidaksopanannya. Papa berdosa. Papa menyalahi sumpah dokter yang pernah Papa ucapkan. Bahwa dokter selalu siap menolong sesama manusia setiap saat. Bahwa dokter tidak akan menolak pasien yang datang padanya. Bahwa Like. Potong Dokter Hamid cepat. Digelengkannya kepalanya sambil menarik nafas panjang. Papa sudah berusaha melaksanakan sumpah Papa dengan sebaik-baiknya. Kau lihat, waktu Papa selalu habis tersita di rumah sakit dan di tempat praktek. Bukan karena ingin menumpuk harta, makanya Papa bekerja begitu keras. Sebab banyak pasien Papa yang tidak mampu, Papa bebaskan dari biaya. Papa ingin menolong orang, ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau suatu saat Papa terpaksa menolak pasien, itu karena kemampuan Papa yang terbatas.
Papa toh bukan robot besi, Like. Papa orang biasa yang terdiri dari darah dan daging. Sehingga papa pun punya rasa capek, perlu istirahat. Siang hari papa sudah bekerja penuh. Kalau malam-malam masih harus pergi, apalagi ke tempat yang jauh dan jalannya jelek, papa sendiri akan sakit nanti. Dan kalau papa sakit, lebih banyak lagi orang yang tidak bisa ditolong. Like menundukkan kepalanya, matanya, dan tanpa disadarinya, kakinya yang bersilang di depan dadanya meluncur turun. Papa menyesal tidak sempat berusaha menolong Ibu Mais. Berusaha, Like. Papa hanya bisa berusaha, sebab segalanya ada di tangan Yang Maha Kuasa. Papa hanya dipakai sebagai jalan saja. Kalau Tuhan sudah berniat memanggil Ibu Mais, bagaimanapun papa berusaha, tetap tak akan berhasil. Sambung Dr. Hamid. Tepat seperti yang dikatakan Mais. Mais juga mengatakan demikian ketika menghiburnya kemarin. Barangkali benar juga bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Ya Papa, Like mengerti. Like minta maaf, kata Like pelan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.